Kawan-kawan pernah tahu nggak penyanyi yang bernama Betharia Sonata atau Obi Mesa atau mungkin Nia Daniati? Kalau belum, ini adalah penyanyi yang sering membawakan genre lagu melankolis sebenarnya atau mellow. Dan sekitar tahun 80-an lagu-lagu jenis ini banyak penikmatnya sebenarnya. Tapi masalahnya lagu-lagu dengan jenis ini ternyata pernah dicekal oleh pemerintah Orde Baru. Kenapa bisa begitu? Jadi boleh dibilang memang pemerintahan Orde Baru ini cukup unik. Ini berkaitan dengan pelarangan-pelarangan lagu yang dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintahan pada saat itu. Dan boleh dibilang musisi-musisi yang kemudian memberikan kritik kepada pemerintahan Orde Baru juga cukup banyak sebenarnya. Mereka juga kena cekal dan dilarang tampil. Misalnya ada Rhoma Irama, ada Iwan Fals, dan kemudian ada grup musik asal Jawa Timur bernama Elpamas. Elpamas ini kemudian menggulirkan lagu berjudul Pak Tua dan lirik lagunya dianggap menyindir mantan Presiden Soeharto. Sehingga lagu itu kemudian dilarang diputar di radio dan dicekal di televisi. Tapi ternyata di luar musisi-musisi dan grup band yang saya sebutkan tadi, masih ada beberapa musisi lain yang juga pernah dicekal oleh Orde Baru. Lagu dan liriknya dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintahan pada waktu itu. Ini dimulai pada saat mantan Menteri Penerangan Harmoko yang kemudian berpidato pada acara ulang tahun TVRI yang ke-26 pada 14 Agustus 1988. Menteri yang merupakan mantan wartawan tersebut mengungkapkan kegundahannya terhadap lagu-lagu yang pada saat itu sedang digandrungi oleh masyarakat. Harmoko mengatakan bahwa lagu-lagu cengeng tersebut yang beredar di masyarakat itu menghambat semangat pembangunan Orde Baru. Lagu-lagu itu juga disebut sebagai lagu yang berselera rendah karena membicarakan soal-soal privat, membicarakan soal keretakan rumah tangga seseorang. Tentu saja apa yang diomongkan Harmoko ini merujuk pada lagu Betharia Sonata yang berjudul Hati yang Luka. Lagu ini sendiri dipublikasikan pada 11 Januari 1988. Dan sesaat setelah diluncurkan ke publik, lagu ini mendapatkan sambutan yang cukup luar biasa dari masyarakat pada waktu itu. Hal ini terbukti dengan penjualan kaset yang meledak di pasaran. Lagu ini diciptakan oleh Obi Mesa, bercerita mengenai persoalan rumah tangga yang diwarnai oleh kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan pada kesempatan lain Obi Mesa mengaku bahwa lagu ini merepresentasikan kenyataan yang ada di lapangan. Kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya beberapa kali ia ditemui, sehingga ini menjadi latar belakang kenapa Obi Mesa kemudian mencipta lagu ini dan dinyanyikan oleh Betharia Sonata. Pelarangan lagu Betharia Sonata berjudul Hati yang Terluka itu ternyata membawa dampak yang cukup besar. Persoalannya kemudian menjadi melebar. Apa yang diomongkan oleh Harmoko mengenai lagu-lagu cengeng yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan Orde Baru itu kemudian ternyata berimbas kepada lagu-lagu yang lain. Misalnya ada Nia Daniati. Ia menyanyikan lagu berjudul Gelas-Gelas Kaca. Lagu ini sendiri diciptakan oleh Rinto Harahap. Lagu ini juga dianggap tidak sesuai dengan semangat Orde Baru. Sementara penciptanya, Rinto Harahap sendiri mengaku bahwa lagu ini diciptakan sebenarnya bukan karena persoalan cinta. Tetapi waktu itu dia sedang berada di sebuah yayasan yatim piatu yang ada di Jakarta. Rinto Harahap melihat bahwa ketika ia berada di yayasan tersebut, ternyata yayasan itu kondisinya cukup menyedihkan. Mereka kekurangan perawat dan anak-anak yatim piatu yang ada di yayasan tersebut, di yayasan yatim piatu itu merasa kesepian. Sehingga mereka tidak mempunyai teman untuk bercerita. Tidak mempunyai sanak saudara untuk bercerita. Tidak mempunyai adik atau kakak untuk bercerita. Sehingga karena tidak punya saudara itulah, Rinto Harahap mengibaratkan ketika mereka mengadukan nasibnya hanya bisa mengadu nasib kepada kaca. Itulah latar belakang kenapa kemudian Rinto Harahap membuat lagu berjudul Gelas-Gelas Kaca yang dinyanyikan oleh Nia Daniati. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan percintaan. Ini murni soal pengamatannya dia terhadap situasi di sebuah yayasan yatim piatu. Dua lagu itu, Hati yang Luka dan Gelas-Gelas Kaca, lantaran pernyataan Harmoko tadi kemudian tidak bisa ditayangkan di TVRI yang saat itu menjadi satu-satunya televisi di Indonesia. Selain tidak bisa atau dicekal di TVRI, lagu-lagu itu kemudian juga tidak bisa diputar di RRI. Dan RRI ini juga satu-satunya waktu itu radio yang ada di Indonesia. Sebenarnya sebelum Harmoko mengungkap pelarangan lagu-lagu tersebut, lagu-lagu cengeng, pada tahun 70-an pelarangan lagu juga sempat terjadi. Kejadiannya juga nyaris sama. Kali ini menimpa band Deloitte. Pada waktu itu mereka
mereka menyanyikan lagu berjudul Hidup Dalam Bui. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang tinggal di penjara. Lagi-lagi lagu ini tidak disukai pemerintah karena pemerintah Orde Baru pada saat itu menganggap lagu ini dianggap tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di penjara. Grup terkenal lain, Bimbo, juga merasakan hal yang sama. Mereka menyanyikan lagu berjudul Tante Sun. Lagu ini sendiri berkisah tentang gaya hedonis seorang istri pejabat. Dan ketika kemudian lagu ini dipublikasikan, lagu ini kemudian dicekal karena dianggap menyindir dan menyinggung gaya hidup istri pejabat pada saat itu. Lagu ini juga dicekal dan tidak boleh tayang di TVRI. Demikian juga dengan Rhoma Irama. Rhoma Irama pada waktu itu menyanyikan lagu berjudul Rupiah. Lagu ini juga tidak boleh ditayangkan di TVRI. Lagu bergenre dangdut ini dianggap melecehkan rupiah sebagai mata uang negara. Padahal lagu Rhoma Irama itu sebenarnya berkisah mengenai ketamakan seorang manusia terhadap uang. Manusia itu hanya berpikir soal uang, uang, dan uang. Baginya uang adalah segalanya. Itu adalah kisah dibalik lagu Rupiah milik Rhoma Irama. Nah itu kawan-kawan sederet kisah mengenai pelarangan lagu-lagu di zaman Orde Baru. Kenyataannya lagu-lagu yang dilarang tidak hanya soal kritik terhadap pemerintah tetapi juga soal gaya bermusik, gaya musik yang dianggap tidak sesuai dengan semangat Orde Baru. Bahkan yang paling unik ketika dua lagu berjudul Gelas-Gelas Kaca dan Hati yang Terluka yang bergenre melankolis atau mellow dan dianggap sebagai lagu cengeng yang juga ternyata tidak boleh diputar di TVRI dan dilarang diperdengarkan di RRI. Memang kondisi ini sangat merugikan sebenarnya bagi musisi pada saat itu. Kalau kita kaji lagi hal tersebut juga merupakan sebuah pelarangan terhadap kebebasan berekspresi. Nah kawan-kawan, begitu kisah soal lagu-lagu cengeng yang kemudian dicekal oleh pemerintahan Orde Baru. Jika ada saran, ada kritik, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.